Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Heru Sutadi mengatakan, Apple harus mematuhi aturan yang berlaku jika ingin masuk ke Indonesia. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Heru mengatakan konsumen memiliki hak-hak dasar atas suatu produk atau layanan. Misalnya, mendapatkan informasi yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dia menjelaskan, ketika memakai sebuah produk atau layanan, konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dan benar. Salah satu hal yang perlu diketahui konsumen ialah nomor International Mobile Equipment Identity. Sudah terdaftar sehingga bisa digunakan di Indonesia. Konsumen berdasarkan undang-undang tersebut juga memiliki hak atas keamanan dan keselamatan. Ponsel yang masuk ke Indonesia sudah diuji oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT, Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memastikan gawai aman untuk digunakan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun teknologi. Layanan purna jual dan pengaduan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam perlindungan konsumen. Ketimpangan pendapatan dan investasi di Indonesia. Heru menjelaskan ketika sebuah gawai dijual di Indonesia secara resmi, maka layanan purna jual bagi konsumen akan terjamin. Jika membeli gawai yang dijual secara ilegal, Heru menilai layanan purna jual bisa saja bermasalah dan konsumen akan lebih banyak dirugikan jika membeli gawai yang tidak dijual resmi di Indonesia. Misalnya, tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi karena nomor IMEI tidak terdaftar. Menurut dia, selain perlindungan konsumen, Apple harus memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, yang saat ini berjumlah minimal 35%. Aturan TKDN yang menunjukkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing, tetapi tetap memberikan ruang kontribusi lokal terhadap produk-produk impor yang dijual di Indonesia. Sementara itu, media asing menyoroti investasi Apple di Indonesia. Laman Prancis AFP misalnya menyebut Republik Indonesia menolak investasi perusahaan Amerika Serikat tersebut. Ini terlihat dalam artikel bertajuk Indonesia Reject Apple $100 million investment offer. Pemerintah Republik Indonesia disebut mengatakan investasi itu tak memenuhi asal berkeadilan. Dituliskan bagaimana sebenarnya bulan lalu Indonesia telah melarang pemasaran dan penjualan produk Apple iPhone 16. Apple disebutkan gagal memenuhi peraturan investasi lokal yang mengharuskan 40% ponsel dibuat dari komponen lokal. Hal sama juga dimuat Reuters. Laman itu menulis judul Indonesia says Apple $100 million investment proposal inadequate. Disebut bagaimana sebenarnya Apple menawarkan investasi yang lebih besar di negara tetangga, yakni Vietnam dan Thailand. Namun dikatakan, walau Apple tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia, tetapi sejak 2018, perusahaan mendirikan Akademi Pengembang Aplikasi yang dianggap Jakarta sebagai cara bagi produsen untuk memenuhi persyaratan konten lokal untuk penjualan model iPhone lama.
Investasi Apple 16 triliun rupiah aja ke Indonesia gagal. Sekarang ini Microsoft mau coba investasi juga di Indonesia. Apakah akan berhasil? Gagalnya menjalin kerjasama dengan Apple bukan berarti Komdigi tutup mata ya untuk menjalin kerjasama dengan investor lainnya. Kayak sekarang ini Kementerian Komunikasi dan Digital lagi meluncurkan program LF.AI atau program pelatihan AI bersama Microsoft dengan nilai investasinya mencapai 27,6 triliun rupiah. Mutia Menteri Komdigi berharap jika program ini bisa meningkatkan layanan publik dan menjaga ruang digital tetap aman serta produktif. Dan kedepannya, LF.AI akan menggandeng pemerintah, industri, sekolah, dan komunitas untuk membuka peluang baru seperti pekerjaan yang lebih baik, inovasi, dan kreativitas. Menariknya lagi kalau memang dibandingkan dengan Apple ya, yang cuma mampu berinvestasi 16 triliun rupiah, nilai investasinya Microsoft malah jauh lebih besar, yaitu 27,6 triliun rupiah. Makanya, dengan hadirnya program seperti LF.AI ini, Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi transformasi digital dan memaksimalkan manfaat teknologi AI.